Semuanya, kali ini kita bertemu di salah satu materi yang ada pada mata kuliah astronomi, yaitu sistem tata surya atau the solar system. Oke, sebelum kita masuk ke topik bahasan intinya, silakan teman-teman perhatikan dulu gambar yang ada di depan layar teman-teman. Jadi, kalau teman-teman lihat, di sini ada berbagai macam planet termasuk planet kita, yaitu planet bumi, yang bergerak di sepanjang lintasan luas mengelilingi sebuah bintang. Jadi bintang inilah yang kita sebut sebagai matahari. Ini dia, ini bintang, ini bumi, gitu kan? Kalau teman-teman lihat, 8 planet ini mereka itu berada beraturan di berbagai jarak dan saling berjalan ke arah yang sama sepanjang lintasan yang hampir sirkuler. Kalau sesuai dengan hukum berat planet, di hukum Kepler 1, lintasannya itu tidak bulat sempurna gitu ya, tapi bisa kita bilang lintasannya adalah lintasan yang bentuknya elips gitu. Nanti kalau teman-teman amati juga, sebenarnya di sini karena terlalu kecil gitu ya, jadi nggak begitu kelihatan. Tapi sebenarnya di antara planet Mars dan di antara planet Jupiter, nanti teman-teman akan melihat ribuan asteroid yang berjejer gitu. Lalu juga sebenarnya di tata surya kita itu juga ada jutaan komet gitu yang bergerak memotong lintasan berbagai planet gitu. Jadi apa yang terjadi di sistem tata surya kita itu begitu kompleks dan benda langit yang ada di dalamnya itu juga banyak kayak gitu. Dan akan kita pelajari satu-satu pada pertemuan kali ini. Oke, sebelum kita fokus di bahasan terkait dengan si tata surya itu sendiri, saya mau teman-teman memperhatikan gambar yang ada di sebelah kiri layar teman-teman. Nah, gambar ini disebut sebagai Hubble Ultra Deep Field. Ini adalah gambar dari wilayah kecil angkasa di rasi bintang Fornax yang diambil melalui teleskop Hubble dalam jangka waktu tertentu gitu ya, hampir 1 tahun bahkan. Jadi dari 24 September 2003 sampai 16 Januari 2004, teleskop Hubble itu diarahkan di sekitar wilayah rasi bintang Fornax. Ya, dari situ kalau teman-teman lihat akan ada banyak galaksi yang tertangkap di Hubble Ultra Deep Field ini, di gambar ini gitu. Jadi dari gambar ini kita tahu bahwa ternyata galaksi di um, angkasa kita itu banyak sekali. Tapi dari banyak galaksi itu, yang dimana dalam galaksi itu ada banyak sistem bintang, kenapa sistem bintang kita disebut sebagai tata surya atau solar system? Nah, ini akan kita diskusikan setelah ini. Menyambung pernyataan yang tadi bahwa memang ada banyak sistem dalam planet di alam semesta dan planet-planet yang mengorbit bintang induknya. Jadi bisa kita katakan ada banyak sekali sistem planet gitu ya di alam semesta kita gitu. Salah satunya ya sistem planet kita yaitu tata surya ataupun solar system. Untuk menjadi informasi tambahan buat teman-teman, di sebuah galaksi itu minimal ada 100 miliar bintang. Nah, di satu bintang itu rata-rata memiliki satu planet yang mengorbit. Jadi bisa kita katakan ada minimal 100 miliar sistem planet juga di sebuah galaksi. Gitu. Tapi dari miliaran sistem planet, kenapa sistem planet kita itu disebut sebagai tata surya ataupun solar system? Hal ini berhubungan dengan bintang yang kita orbit. Bintang yang kita orbit kan disebut sebagai matahari. Nah, tidak matahari itu kan bahasa Indonesia ya. Kalau dalam bahasa Latin, jadi kan dulu dikenal pertama dalam bahasa Latin gitu, atau disebutkan dalam bahasa Latin. Itu artinya itu disebut sebagai solis. Nah, solis itu lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai solar. Sehingga sistem planet kita disebut sebagai solar system. Di bahasa Indonesia kan sebagai tata surya. Jadi apa makna dari solar system ataupun tata surya? Itu adalah segala sistem planet di mana segala
bentuk atau segala gerakan yang ada di sistem tersebut itu berfokus pada si pusat dari sistem planet tersebut, yaitu bintang matahari, sehingga disebut sebagai solar system. Oke, pertanyaan pertama tentang kenapa namanya solar system atau tata surya sudah terjawab. Lalu pertanyaan kedua muncul nih. Nah, di antara banyak sekali benda langit, tadi kan di slide-slide awal saya menjelaskan gitu ya, ada banyak jenis benda langit gitu. Tapi kenapa matahari itu yang diorbit sama planet-planet dan juga benda langit lain? Kenapa bukan bumi gitu ya misalkan? Karena kalau teman-teman tahu sebenarnya zaman dahulu kala itu kan ilmuwan itu percayanya bahwa sebenarnya bumi itu adalah si pusat sistem planetnya. Tapi kan setelah ditemukan, setelah dicari tahu lebih lanjut, ditemukan bahwa sebenarnya bukan bumi pusat sistem planet ini atau bukan bumi pusat dari sistem tata surya, tapi yang menjadi pusat dari tata surya adalah matahari. Nah, kenapa kok bisa matahari bukan benda langit yang lain gitu? Nah, hal ini berhubungan dengan sesuatu yang kita sebut sebagai distribusi massa atau mass distribution. Jadi 99,85% massa tata surya itu hampir semuanya terdistribusi pada massa matahari. Sedangkan sisanya yang nggak sampai 1% itu terdistribusi ke benda-benda langit lainnya. Secara lebih detail bisa teman-teman lihat di tabel ini. Jadi matahari itu mengisi hampir 99,85% massa di tata surya. Lalu untuk planet itu 0,135%. Bayangkan sebesar apa gitu ya matahari. Sedangkan kita melihat bumi kita aja sudah gede banget gitu. Nah, matahari sebesar apa gitu. Jadi teman-teman bisa membayangkan perbandingan antara matahari dan juga benda-benda langit yang lainnya. Lalu ada satelit alami dari setiap planet itu hanya 0,0005% dan lain sebagainya sampai ke si asteroid, meteoroid itu hanya 0,00000001% gitu. Jadi kalau teman-teman lihat di tabel ini kan nampak jelas ya bahwa sebenarnya matahari itu yang mengisi massa terbesar di tata surya kita, sehingga matahari menjadi pusat tata surya dengan semua benda langit yang lainnya mengorbit. Hal ini berhubungan dengan si kelengkungan ruang dan waktu dari teori relativitas dari Einstein. Coba teman-teman perhatikan gambar ini. Ini adalah salah satu ilustrasi dari teori relativitas Einstein terkait dengan kelengkungan ruang dan waktu. Jadi karena matahari mengisi hampir 100% massa di tata surya, sehingga dia akan melengkungkan ruang dan waktu. Nah, kelengkungan ruang dan waktu inilah yang menyebabkan benda-benda langit di sekitarnya menjadi tertarik ke matahari secara gravitasi dan benda-benda ini secara otomatis akan mengorbit matahari sebagai pusat tata surya. Itulah kenapa matahari kita yang menjadi pusat tata surya atau semua benda langit yang ada di sistem bintang kita itu yang mengorbitnya ke matahari gitu. Sehingga bisa kita simpulkan gitu ya bahwa solar system atau tata surya itu disusun oleh matahari sebagai bintang yang terikat secara gravitasi dengan benda-benda yang mengorbitnya gitu. Jadi saling terikat secara gravitasi. Nah, benda-benda langit tersebut secara konsentris mengelilingi matahari pada lintasan masing-masing. Jadi di gambar yang pertama tadi kan teman-teman lihat tuh, setiap planet itu punya lintasannya masing-masing. Tapi sebenarnya kalau di angkasa sana gitu ya, itu nggak ada garis kayak gitu. Itu hanya garis imajiner yang membantu kita membayangkan, oh benda-benda langit itu yang memang mengorbit si matahari dengan lintasan yang beraturan dan tidak saling bertabrakan satu sama lain. Nah, tata surya, selain planet-planet itu mengorbit tata surya, ternyata tata surya bersama dengan sistem planet itu, bersama dengan planet-planet dan lain sebagainya, itu dalam galaksi Bima Sakti itu mengorbit galaksi Bima Sakti dengan kecepatan 8
828.000 kph gitu ya, atau kilometer per hour gitu. Lalu sebenarnya di mana sih letak tata surya kita jika di dalam galaksi Bima Sakti? Ini reminder aja karena sebenarnya dulu waktu kuliah IPBA kan sudah pernah disinggung ya terkait dengan letaknya di mana. Cuma untuk pengingat saja, jadi sebenarnya letak dari uh, tata surya kita itu di galaksi Bima Sakti adalah di bagian ini. Silahkan dilihat gambarnya. Nah, ini adalah letak dari sistem planet kita atau di tata surya. Jadi, dia itu di lengan spiral yang ketiga dari si galaksi Bima Sakti. Jadi, kita berada di dalam salah satu dari 4 lengan spiral galaksi. Kita berada di sepertiga bagian terluar. Kita malah masih jauh ya kalau dari bagian tengah galaksi. Dan kita itu butuh waktu 230 juta tahun untuk menyelesaikan satu kali putaran terhadap si inti dari galaksi Bima Sakti. Gitu. Oke. Tadi itu informasi sedikit terkait dengan di mana sih letak tata surya kita kalau di galaksi Bima Sakti. Kita balik lagi ke komposisi atau isi dari si solar system atau tata surya. Jadi komposisi tata surya itu terbagi menjadi dua wilayah yang terpisah. Jadi dibilang ada tata surya dalam itu mencakup 4 planet terestrial dan juga sabu asteroid. Jadi ini adalah tata surya dalam. Lalu ini adalah sabu asteroid gitu ya. Nah, sabu asteroid ini yang menjadi pemisah antara tata surya dalam dan juga tata surya luar gitu. Tapi Alexander pada tahun 2006 itu menyatakan sebenarnya yang disebut sebagai tata surya luar itu adalah objek-objek terluar di tata surya yang di luar planet Neptunus gitu, atau yang ditemukan setelah Kuiper Belt gitu. Jadi kalau menurut Alexander ini semua adalah tata surya dalam, sedangkan semua benda langit yang ditemukan di luar Kuiper Belt itu disebut sebagai tata surya luar gitu. Tapi itu sebenarnya hanya pembagian saja sih. Tapi memang lebih umum yang digunakan adalah tata surya dalam itu yang berada di sebelum sabu asteroid, sedangkan tata surya luar itu adalah yang berada setelah sabu asteroid gitu. Nah, International Astronomical Union atau IAU mengelompokkan benda-benda angkasa yang mengelilingi matahari menjadi beberapa kategori utama. Jadi selain dikategorikan sebagai tata surya dalam dan luar, solar system itu juga ada yang mengkategorikannya berdasarkan benda-benda apa saja yang ada di dalamnya, yaitu ada planet, lalu ada planet kerdil, dan juga ada small solar system bodies. Jadi planet itu yang kita kenal sebagai 8 planet itu, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan juga Neptunus. Kalau planet kerdil itu adalah Pluto gitu ya. Kalau small solar system bodies itu adalah benda-benda langit lainnya yang mengisi ruang-ruang yang ada di tata surya kita gitu. Oke, kalau NASA sendiri membagi benda-benda angkasa yang mengelilingi matahari itu ke dalam beberapa jenis gitu ya. Yang disebut sebagai planet, satelit, komet, asteroid, meteor, dan juga ada medium antar planet gitu. Uh, Kalau untuk planet ini nanti akan kita bahas lebih detail di slide setelah ini. Kita bahas dulu yang pertama adalah satelit. Nah, satelit itu apa sih? Satelit itu adalah sebenarnya benda langit yang dia itu terbentuk secara alami atau memang sebenarnya sudah ada gitu ya. Tapi karena tertarik oleh gravitasi si planet, dia jadi mengorbit planetnya gitu. Ini mirip juga dengan mass distribution dari bagaimana planet itu mengorbit matahari gitu ya. Karena planet itu kan lebih besar daripada satelit-satelit yang mengorbit dia gitu. Sehingga satelit ini secara tidak langsung itu akan tertarik oleh gravitasi si planet. Kalau teman-teman lihat, itu kan ada salah satu planet yang dia adalah planet terbesar di tata surya kita, yaitu adalah planet Jupiter,
dia itu kan punya satelit yang banyak sekali gitu ya. Dia itu punya satelit yang paling banyak di tata surya. Kenapa bisa kayak gitu? Ya yang pertama karena memang dia itu adalah planet yang paling besar. Jadi gravitasinya juga semakin kuat. Sehingga kalau ada benda langit, contohnya asteroid gitu ya, karena kan Jupiter dekat dengan sebuah asteroid. Jadi kalau ada asteroid yang secara tidak sengaja lewat di sekitar Jupiter, yaitu bisa terperangkap oleh gravitasinya Jupiter. Sehingga Jupiter itu akhirnya punya satelit yang banyak sekali seperti itu, gitu. Oke, itu terkait dengan satelit. Lalu ada benda langit selanjutnya yang disebut sebagai komet. Nah, komet ini adalah benda langit yang dia itu kecil dibandingkan yang lainnya, yang dia itu terdiri dari campuran es, batu, lalu ada debu, ada juga gas beku, yang dia itu sama dengan benda langit lain, dia bergerak mengelilingi matahari. Gitu. Dan yang paling menjadi ciri utama dari komet itu adalah dia tuh punya ekor. Kenapa bisa punya ekor? Karena kalau teman-teman perhatikan, tadi kan komet saya katakan kan dia itu adalah campuran dari es, batu, debu, dan juga gas beku. Bayangkan si es, batu, debu, dan gas beku tadi, kalau dekat dengan matahari yang suhunya tinggi, itu kan pasti dia akan menyublim. Nah, hasil subliman inilah yang nampak seperti komet itu punya ekor. Gitu. Makanya komet itu adalah salah satu benda langit yang ciri-cirinya dia punya ekor. Lalu ada benda langit selanjutnya adalah asteroid. Nah, asteroid ini yang tadi saya bilang sebagai salah satu satelit juga di beberapa planet, ini sebenarnya adalah benda langit yang berbatu. Yang dia itu tidak cukup besar untuk dikatakan sebagai sebuah planet, tapi dia itu punya karakter yaitu tadi, dia itu adalah benda langit yang berbatu gitu. Dan sama dengan benda-benda langit yang lainnya, dia juga mengorbit matahari. Nah, asteroid ini dia itu secara khusus terkumpul di daerah yang disebut sebagai sabuk asteroid gitu. Daerah yang ada sebelum planet Jupiter gitu ya, yang tadi memisahkan antara planet luar dan dalam. Nah, itu disitulah asteroid biasanya berkumpul. Nah, asteroid ini karena tadi dia itu sebenarnya mirip planet tapi tidak cukup besar untuk dikatakan planet, dia itu kadang-kadang disebut sebagai planet minor atau planetesimal kayak gitu. Itu terkait dengan asteroid. Lalu selanjutnya adalah meteor. Nah, kalau meteor ini sebenarnya ada sedikit miskonsepsi nih. Sering orang itu menyebut dia sebagai bendanya itu sebagai meteor. Padahal meteor itu sebenarnya bukan benda langit, tapi meteor itu hanya fenomena. Fenomena yang terjadi pada benda langit yang disebut sebagai meteoroid. Gitu. Jadi bendanya adalah meteoroid, sedangkan fenomenanya itu yang terjadi pada meteoroid itu disebut sebagai meteor. Jadi saat meteoroid tadi ini masuk ke atmosfer bumi dan terbakar karena gesekan dengan udara, dia itu akan menimbulkan jejak cahaya yang tampak seperti terbakar gitu ya saat melewati atmosfer. Nah, meteoroid ini adalah benda kecil di luar angkasa yang biasanya seukuran butir pasir, mulai dari seukuran butir pasir sampai punya diameter beberapa ratus meter gitu ya, yang dapat menjadi sebuah benda yang masuk ke atmosfer bumi gitu. Jadi mulai sekarang gitu ya teman-teman mungkin nyebutnya bukan meteor lagi tapi disebut sebagai meteoroid gitu. Lalu yang terakhir adalah medium antarplanet. Jadi medium antarplanet ini adalah ruang hampa yang ada di antara benda-benda yang ada di tata surya kita. Gitu. Sebenarnya ruang hampa juga tidak hampa juga gitu ya. Ada berbagai macam benda-benda kecil yang mengisi si medium antarplanet tadi atau si ruang hampa tadi. Gitu. Jadi ini adalah beberapa benda angkasa yang mengelilingi matahari yang dikelompokkan oleh NASA. Nah, kita akan membicarakan benda langit selanjutnya yang tadi di slide sebelumnya tidak dibahas secara detail, yaitu planet-planet dalam tata surya.
Nah, planet-planet dalam tata surya ini disebut sebagai benda langit gelap yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri. Jadi sebenarnya planet kita itu tidak bisa memancarkan cahaya sendiri. Dia itu hanya nampak berkedip karena dia memantulkan cahaya dari matahari. Karena memang semua planet itu tidak bisa memancarkan cahayanya sendiri. Beda dengan si bintang. Makanya bintang kan dibedakan dengan benda langit yang lain. Nah, planet adalah benda langit terbesar kedua setelah matahari dalam sistem tata surya kita. Jadi di mass distribution kan juga terlihat ya, benda langit yang terbesar itu adalah si bintang kita, yaitu matahari. Lalu benda langit yang terbesar kedua adalah si planet. Gitu. Nah, urutan planet itu biasanya disesuaikan dengan urutannya terhadap matahari. Jadi dimulai dulu dari Merkurius, itu yang paling dekat. Lalu ada Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, sampai ke Neptunus. Neptunus itu yang paling jauh dari matahari. Nah, semua planet ini cenderung bergerak beraturan dalam lintasan elips raksasa pada bidang yang sama. Gitu. Jadi bidangnya sama, cuma lintasannya beda-beda. Makanya tidak saling bertabrakan atau bersinggungan satu sama lain. Yang agak unik cuma satu, yaitu planet yang sekarang sih sebenarnya sudah kita tidak sebut sebagai planet ya. Dia sebagai benda di luar tata surya kita, disebut sebagai Pluto, yang dia itu kecondongannya itu beda 17 derajat terhadap orbit bumi gitu. Kalau planet yang lain itu hampir rata-rata mirip-mirip gitu. Nah, Um, kalau planet Merkurius, Venus, Mars, dan Jupiter serta Saturnus itu dari dulu memang sudah bisa dilihat tanpa alat bantu gitu. Jadi kadang-kadang kalau teman-teman melihat langit saat subuh gitu ya, itu kadang kalau bisa nampak ada Venus dan juga ada Mars. Yang paling nampak sih Mars ya sebenarnya, karena dia seperti benda langit, seperti bintang gitu ya, tapi dia berwarna agak merah dan dia kecil banget gitu. Nah, itu sebenarnya Mars gitu. Jadi yang paling kelihatan adalah Venus dan Mars kalau dari bumi. Tapi karena tadi kalau Merkurius, Venus dan Mars itu karena jaraknya dekat dengan bumi. Kalau Jupiter ya Jupiter dan Saturnus ya karena memang ukurannya besar. Sedangkan Neptunus dan Uranus itu memang baru bisa diamati atau dilihat dengan bantuan alat yaitu teropong. Dan yang terakhir, yang paling terakhir ditemukan adalah si Pluto, planet kerdil yang sekarang sudah tidak disebut sebagai planet lagi, gitu. Jadi sebenarnya total planet kita itu ada 8. Kalau tadi Pluto tidak dimasukkan. Mulai dari Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan juga Neptunus. Kita akan bahas satu-satu gitu ya. Yang pertama adalah planet Merkurius. Ini adalah planet Merkurius. Ini adalah planet yang terdekat ke matahari. Dan Merkurius adalah planet yang punya suhu permukaan yang sangat panas di siang hari dan sangat dingin di malam hari. Sangat panas ini ya karena memang salah satunya pengaruh dari jaraknya terhadap matahari. Tapi kok malam dingin, Bu? Padahal kan dia dekat dengan matahari. Ini karena Merkurius itu tidak memiliki atmosfer yang cukup tebal untuk bisa menyimpan panas. Jadinya panas yang dia dapatkan secara intens saat sisi salah satu bagiannya terkena matahari, ya akan hilang kalau mataharinya pergi dari situ, gitu. Makanya kalau saat terang atau disebut sebagai siang hari, itu suhunya mencapai 430 derajat Celcius dan malam hari mencapai minus 180 derajat Celcius. Gitu. Dan Merkurius ini juga terkenal memiliki periode rotasi yang sangat lambat. Kalau dibandingkan dengan hari di bumi, itu rotasinya Merkurius itu 59 hari bumi. Kayak gitu. Kalau kita kan cukup 30 hari ya. Kalau mereka itu Merkurius itu 59 hari. Lalu yang kedua itu adalah planet Venus. Nah, Venus adalah planet terpanas di tata surya. Loh, padahal kan nggak paling dekat. Kenapa paling panas? Gitu. Karena ini pengaruh juga dari atmosfernya si planet Venus itu sendiri. Dia memang nggak paling dekat, tapi karena atmosfernya itu tebal dan atmosfernya itu terdiri dari karbon dioksida, kan beda ya sama atmosfer kita itu kan ozon gitu. Tapi kalau atmosfernya dari si
Venus itu terdiri dari karbon dioksida. Jadi karena atmosfernya karbon dioksida, setiap panas yang masuk, jadi panas dari matahari yang masuk, itu akan terperangkap di dalam si planet Venus, sehingga menyebabkan efek rumah kaca yang sangat ekstrim dan suhu permukaan dari Venus itu mencapai 465 derajat Celcius, lebih panas dari planet yang paling dekat sama si matahari gitu. Dan bayangkan kalau bumi kita itu sampai terlalu banyak cemaran karbon dioksida yang memenuhi atmosfer itu lama-lama juga bisa kayak Venus gitu, karena itu tadi efek rumah kacanya bisa ekstrim gitu, artinya panas matahari yang masuk bisa terperangkap di bumi kita gitu. Nah, Venus sendiri itu adalah satu-satunya planet yang rotasinya terbalik, jadi berputar pada porosnya dari timur ke barat. Kalau kita kan dari barat ke timur gitu ya. Ini disebut sebagai uh, retrograde rotation gitu. Sehingga kalau teman-teman lihat di Venus gitu ya, matahari itu bukan terbit dari timur, tapi matahari itu terbit dari barat dan terbenam di timur. Gitu. Kalau di bumi kita kan uh, dia itu kan terbitnya dari timur, uh, apa namanya, terbenamnya dari barat gitu. Kalau kebalik itu kan serem ya teman-teman ya. Kalau di kepercayaan saya termasuk teman-teman lain yang muslim itu kan kalau sampai kebalik terbit dan tenggelamnya itu kan salah satu tanda kiamat gitu. Tapi kalau di Venus malah memang kebalik itu karena memang rotasinya dia itu berlawanan dengan rotasi planet-planet yang lain kayak gitu. Lalu yang ketiga adalah bumi. Ini adalah satu-satunya planet yang diketahui mendukung kehidupan. Artinya ada makhluk hidup yang bisa hidup di sini. Gitu. Kenapa? Karena memang di bumi itu ada air dalam bentuk cair, atmosfer yang bisa melindungi, jadi melindungi tapi tidak memerangkap kita, gitu ya, dan berbagai ekosistem yang mendukung keberagaman biologis. Jadi memang satu-satunya planet yang bisa dihuni oleh makhluk hidup sehingga ada kehidupan gitu ya di sini adalah bumi. Gitu. Lalu selanjutnya adalah Mars. Nah, Mars itu dikenal sebagai planet merah. Kenapa disebut sebagai planet merah? Ya karena memang permukaannya itu sebagian besar ditutupi oleh oksida besi. Oksida besi itu kayak apa sih? Kalau teman-teman lihat pagar yang dari besi dan berkarat, yang warna agak merah-merah, nah itu bubuk-bubuk merah itu yang mengisi hampir semua bagian dari planet Mars. Sehingga planet Mars berwarna merah dan akhirnya disebut sebagai planet merah. Gitu. Nah, Mars ini memiliki gunung berapi terbesar, yaitu disebut sebagai Olympus Mons, yang tingginya hampir 22 kilometer. Itu kalau dibandingkan dengan gunung tertinggi yang ada di bumi kita, Gunung Everest, itu hampir 3 kalinya. Jadi Gunung Everest ditumpuk jadi 3. Nah, itu salah satu gunung yang memang paling besar juga di tata surya. Gitu. Nah, kalau teman-teman tahu, SpaceX gitu kan sekarang sedang mencoba gitu apakah Mars bisa dijadikan tempat tinggal selain di bumi gitu, tapi sampai detik ini sih kayaknya masih sulit ya karena memang um, apa ya, pendukung kehidupannya juga di Mars itu tidak seoptimal di bumi gitu. Jadi sampai detik ini sih belum bisa ditinggali gitu ya Mars gitu ya. Kalaupun mau bisa ditinggali, kayaknya juga saya memilih untuk tetap di bumi aja gitu daripada harus pindah ke Mars karena Mars juga tidak lebih baik juga dari di bumi gitu. Bahkan sampai detik ini sih tidak ditemukan adanya kehidupan gitu. Lalu kita ke planet yang kelima atau 4 planet terakhir ini kan disebut sebagai gas giant. Artinya adalah planet-planet yang terdiri dari gas yang dia itu ukurannya itu raksasa atau besar-besar gitu ya. Yang pertama adalah Jupiter. Nah, Jupiter adalah planet terbesar di tata surya dengan massa lebih dari 2 kali gabungan massa semua planet lain. Jadi kalau ketujuh planet digabung dikalikan 2, itu masih lebih gede Jupiter gitu. Makanya Jupiter itu disebut sebagai planet yang paling besar di tata surya kita. Dan dia jadi punya uh, apa tadi? Jadi punya satelit yang paling banyak di tata surya kita gitu. Nah, Jupiter itu
juga sebenarnya nggak layak untuk bisa ditinggali. Karena apa? Jupiter itu mempunyai badai besar yang disebut sebagai bintik merah besar atau Great Red Spot yang ukurannya lebih besar dari bumi. Itu badainya loh ya. Badainya ukurannya lebih besar dari bumi, yang dia itu sampai sekarang masih berlangsung dari 300 tahun yang lalu gitu. Jadi memang sudah tidak mungkin bisa ditinggali. Pertama karena memang dia gas gitu ya. Lalu yang kedua ya karena itu tadi fenomena di dalam planet tersebut tidak memungkinkan bisa adanya kehidupan di dalamnya. Lalu planet keenam adalah Saturnus. Ini adalah sebenarnya bukan satu-satunya sih planet yang punya cincin. Karena sebenarnya planet Uranus juga punya cincin walaupun lebih tipis. Cuma memang kalau Saturnus itu dia cincinnya yang paling besar dan juga paling menakjubkan gitu ya. Dimana cincinnya ini terdiri dari partikel es dan debu. Lalu Saturnus adalah planet dengan kerapatan paling rendah gitu ya. Jadi gas tapi dia tidak rapat. Jadi kalau misalkan di dalam Saturnus itu ada lautan, Saturnus itu malah bisa mengapung gitu. Karena memang kerapatannya yang rendah yang bahkan lebih rendah daripada air kayak gitu. Selanjutnya, planet yang ketujuh adalah planet Uranus. Nah, planet Uranus ini adalah Uranus dan juga Neptunus adalah dua planet yang eh, agak-agak akhir gitu ya ditemukannya daripada ke 6 planet yang awal tadi sudah saya jelaskan. Jadi Uranus ini memiliki kemiringan sekitar 98 derajat. Artinya Uranus itu sebenarnya saat mengorbit matahari, dia itu berotasinya itu kayak dalam tanda kutip seperti berbaring gitu ya, hampir sejajar dengan bidang orbitnya. Hal ini dimungkinkan karena dahulu kala mungkin ada peristiwa tabrakan yang besar atau masif dengan benda langit yang lainnya gitu. Nah, kalau teman-teman lihat di gambar, ini kan planet Uranus dan juga Neptunus itu kan warnanya biru gitu ya. Hal ini karena memang atmosfernya Uranus dan juga Neptunus itu mengandung metana, yang dia itu akan menyerap cahaya merah dan memberikan planet ini warna biru kehijauan yang khas. Jadi Uranus dan Neptunus kan warnanya mirip-mirip ya, biru-biru ada hijau-hijaunya gitu. Cuma kalau Neptunus ini dia itu birunya agak beda, jadi agak lebih cerah karena memang ada konsentrasi gas yang berbeda. Gitu. Kalau si Neptunus sendiri, dia itu juga salah satu planet yang di dalamnya banyak ada fenomena angin badai atau angin kencang gitu ya, yang kecepatannya hampir 2100 km per jam, yang lebih cepat daripada angin di planet-planet yang lainnya gitu. Jadi memang planet-planet lain kalau kita simpulkan mana yang paling bisa ditinggali ya sampai saat ini ya hanya bumi aja gitu teman-teman. Jadi itu adalah bahasan kita terkait dengan um, tata surya atau sistem tata surya dan juga benda-benda langit yang ada di dalamnya.